Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Waalaikumsalam. innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Tsumma shalatu wassalamu ala nuril anwar wassirril asrar wa tibyakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa halil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Bapak Ibu yang kami hormati, wabil khusus kepada guru kita, nafa'ana bi'ulumikum wa bikum, Pak Yai Muhammad Suparman, dan para mahasanti yang semoga senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah SWT dalam mempelajari ilmu Allah ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca Ummul Furqan ala hadiniyah walikul niyatin sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Para masanti yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan pembahasan minggu lalu Anwa'ul Maf'ul Bih, yang mana telah sampai kepada paragraf pertama. Insya Allah akan dilanjutkan di paragraf selanjutnya. Wain qasimul maf'ul bih ila qismaini al-awwal ad-dhahir wa tsani al-mudmar. Tidak panjang lebar lagi, mari kita simak bersama-sama pembelajaran dari guru kita Bapak Kiai Muhammad Suparman. Falyatafaddal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallama ala habibina wa nabiyina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Baiklah para santri sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah tentunya pertama-tama kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada kita semua mengawali hari ini, mengawali hari Selasa tahun ini, tahun baru ini ya, 1400 berapa satu? 1444 ya. Dengan mengawali hari ini dengan amalan yang sangat mulia, yaitu menghadiri majelis ilmu, mempelajari ilmu-ilmu alat untuk mempelajari nas-nas syariatnya, karena kita tahu Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, As-Sunnah juga dalam bahasa Arab, dan tidak bisa kita pahami secara sempurna kecuali kita mempelajari kaidah-kaidah dan tata bahasa Arab. Shalawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW, beserta seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta para pengikut, para pecinta, dan para pembela sunnah-sunnahnya sampai kelak yaumil qiyamah. Baiklah, langsung saja para santri sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita sampai pada macam-macam maf'ul bih, di mana kemarin
Yang namanya maf'ul bih itu adalah satu di antara mansubatul asma. Salah satu isim-isim yang dibaca nasab yang sangat populer adalah maf'ul bih. Kemarin sudah kita baca ya ringkasan dari Al-Ajurum. Kemudian mari kita perhatikan sarah dari mu'alif yaitu Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa aqulu, dan berkata sapa aku mu'alif, yan qasimu terbagi al maf'ulu bihi apa maf'ul bih ila qismaini menjadi dua bagian, dua macam. Al awalu, adapun yang pertama adz-dzahiru itu maf'ul bih dzahir, yaitu maf'ul bih yang berupa isim-isim dzahir, isim yang merujuk pada dirinya. Wasani, adapun yang kedua al-mutmaru itu maf'ul bih dhamir, yaitu maf'ul bih yang merupakan kata ganti. Jadi secara ringkas maf'ul bih itu ada dua macam, yaitu maf'ul bih dhahir dan maf'ul bih dhamir. Ada maf'ul bih yang berupa isim-isim dhahir, isim-isim yang merujuk pada makna atas dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah maf'ul bih dhamir, yaitu maf'ul bih yang merupakan kata ganti yang di dalam penafsirannya membutuhkan qarinah sebelumnya. Waqat arafta, dan sungguh telah mengetahui sapa Anda anna dhahira, bahwa sungguhnya isim dhahir ma itu adalah isim apa saja ya dulu yang menunjukkan apa ma ala maknahu atas maknanya, ya, maknanya sendiri, biduni ihtiyajin tanpa membutuhkan ila korinatin kepada korinah, ya, ila korinati takalumin, ya, kepada korinah pembicara, au khitobin atau lawan bicara, au ghibatin atau orang ketiga. Jadi isim dhahir itu tidak membutuhkan tiga korinah tersebut. Apakah dia pembicara, apakah dia lawan bicara, apakah dia orang ketiga. Ya, tidak ada korinah ke sana, tapi langsung menunjuk dirinya sendiri. Itu yang disebut isim dhahir. Wa anal mutmaro, adapun isim dhamir ma itu adalah isim-isim layak dulu yang tidak menunjukkan apa ma ala maknahu atas maknanya sendiri, illa kecuali bikorinatin mohon maaf, illa kecuali bikorinatin dengan korinah min hadhil qara ini, dari inilah korinah-korinah as-salasi yang tiga. Jadi kalau isim dhamir ya, itu tidak menunjukkan pada namanya sendiri, tapi merupakan kata ganti, dan dia membutuhkan korinah yang tiga tadi. Apakah dhamir mutakalim, ataukah dhamir mukhatab, ataukah dhamir ghaibah, ghaibah. Famisalud dhahiri, adapun contoh maf'ul bih isim dhahir
itu adalah sebagaimana di dalam dalam jumlah doroba telah memukul Muhammadun sapa Muhammad bakron pada bakar. Jadi maf'ul bih-nya di situ adalah bakar. Bakron adalah maf'ul bih, dibaca nasab. Tanda nasabnya adalah fathah karena isim mufrad. Itu tidak membutuhkan bentuk mutakalim, mukhatab ataupun gaib, tetapi langsung menunjukkan nama seseorang. Wa yadribu dan sedang memukul Khalidun sapa Khalid Amron pada Amr. Jadi perlu diperhatikan ya para mahasiswa sekalian, perbedaan antara Umar dan Amr itu seperti ini ya. Kalau Umar itu tidak ada tambahan alif atau wawu di belakangnya, di ujungnya, dan dia tidak ditanwin. Kalau Amr itu ada tambahan wawu atau alif, wawu ketika rofa dan jer, alif ketika nasab, dan dia bisa ditanwin. Nah, di sini maf'ul bih-nya adalah Amron, Amr. Amron maf'ul bih dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Demikian juga di dalam jumlah berikut, Qatafa Ismailu Zahrotan. Nah, ini juga berhati-hati ya di dalam menemui isim ghairu munsharif, ya, Ismailu jangan ditanwin. Untuk nama-nama asing tidak ditanwin karena termasuk isim ghairu munsharif. Qatafa memetik, telah memetik Ismailu sapa Ismail Zahrotan pada bunga. Nah, di sini maf'ul bih-nya adalah Zahrotan. Zahrotan. Zahrotan maf'ul bih dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Wa yaktofu dan sedang memetik Ismailu sapa Ismail Zahrotan pada bunga. Zahrotan maf'ul bih dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Itulah contoh-contoh sederhana tentang maf'ul bih yang berbentuk isim dhohir, langsung menunjuk kepada nama maknanya, ya. Tidak ada korinah, ya, tidak ada korinah mutakalim, mukhatab ataupun ghaib. Kita lanjutkan wayan qasimu dan terbagi al-mutmaru apa isim-isim dhamir al-mansubu yang dibaca nasab ila qismani menjadi dua bagian. Al-awalu adapun yang pertama al-muttasilu itu maf'ul bih dhamir muttasil besar ini. Dan adapun yang kedua al-munfasilu tentunya. Al-munfasilu yaitu maf'ul bih dhamir munfasil. Nah, dari pembagian maf'ul bih ada dua tadi, yaitu dhohir dan dhamir. Yang dhamir ini dibagi lagi menjadi dua, dipecah lagi menjadi dua, yaitu maf'ul bih dhamir muttasil yang langsung bersambung dengan fi'ilnya, maf'ul bih yang langsung bersambung dengan fi'ilnya, dan
yang munfasil, maf'ul bih yang terpisah dari fiilnya. Amal muttasilu, adapun maf'ul bih dhamir muttasil, bahwa maka adapun dia maf'ul bih dhamir muttasil, ma itu adalah domir-domir la yubtada'u yang tidak dimulai bihi dengannya ma domir al kalamu opo kalam walayasihu dan tidak sah opo wuku'uha jatuhnya domir ba'da illa setelah illa fil ikhtiari di dalam keadaan ikhtiar, di dalam keadaan biasa. Jadi maksudnya di sini adalah maf'ul bih dhamir muttasil itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat, di permulaan kalimat atau kalam. Nah, dia selalu jatuh setelah fiilnya. Tidak boleh maf'ul bih dhamir muttasil ditaruh di awal sebagai permulaan kalimat. Misalnya itu kan di dalam Al-Fatihah ada iyyaka na'budu. Enggak boleh di maf'ul bihnya ditaruh di depan, maf'ul bih dhamir muttasil maksudnya. Misalnya ka na'budu, itu enggak bisa. Jadi maf'ul bih dhamir muttasil tidak boleh dijadikan sebagai awal kalam, awal jumlah. Juga tidak bisa jatuh setelah illa. Misalnya la na'budu illa ka, enggak boleh. Dhamir muttasil enggak boleh. Sebaliknya wa amal munfasilu, adapun maf'ul bih dhamir munfasil, bahwa maka adapun dia dhamir munfasil, maf'ul bih dhamir munfasil, ma yubtada'u, ma itu adalah dhamir-dhamir yubtada'u yang bisa dimulai, bisa diawali bihi dengannya ma dhamir al kalamu opo kalam, wayasihu dan sah wuku'uha opo jatuhnya dhamir ba'da illa setelah illa fil ikhtiari ketika dalam keadaan ikhtiar atau biasa. Nah, sebaliknya dhamir munfasil yaitu dhamir yang maf'ul bih dhamir yang bisa diletakkan di awal kalam, bisa diletakkan di awal jumlah. Contohnya adalah dalam surat Al-Fatihah tadi, iyyaka na'budu. Maf'ul bih tapi ditaruh di awal. Itu harus pakai dhamir munfasil. Atau la na'budu illa iyyaka. Misalnya begitu. Bisa jatuh setelah illa. Barangkali sampai di sini sudah ada pertanyaan, dipersilahkan. Belum ada? Kalau belum ada, kita lanjutkan. Itu tentang pembagian ya, pembagian maf'ul bih. Walil muttasili, dan itu bagi maf'ul bih dhamir muttasil, isna asaro itu ada 12 apa nih lafdzon, lafadznya. Maf'ul bih dhamir muttasil ada 12 macam.
Kalau dipisahkan laki-laki perempuan ada 14. Tapi ini untuk tasniyah dijadikan satu. Al-awalu adapun yang pertama al-ya'u itu adalah dhamir ya. Wahia adapun dia dhamir ya lil mutakalimi itu dhamir untuk mutakalim. Al-wahidi yang satu sendirian. Wayajibu dan wajib ayuf shola. Apa memisahkan bainaha di antaranya dhamir ya wa bainal fi'li dan di antara fi'ilnya binunin dengan huruf nun itu sama yang disebut apa nun nunal wikoyati disebut nun wikoyah. Ini yang kadang-kadang banyak pembaca yang salah terka tentang nun wikoyah. Misalnya Bama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dikira nunnya itu adalah nun asli miliknya ya'budun, tidak. Nun di situ adalah nun wikoyah. Nun wikoyah itu adalah nun untuk menjaga dhamir mutakalim wahdah. Nahu contoh atau ani, jadi tidak langsung ketemu fi'il ya, tapi harus ada nun wikoyahnya. Kalau tidak ada nun jadinya atau ai nanti samar. Ini yaknya apa ini? Ini ya, ya dikira nanti ya apa namanya? Ya mukhotobah atau yang lain. Maka perlu non wikoyah. Perlu non penjaga. Kalau ada non wikoyah bisa dipastikan itu adalah ya mutakalim wahdah. Atau ani atau patuh taat ni padaku Muhammadun sapa Muhammad, itu kurang tanwin. Nah di situ nonnya adalah non wikoyah, non wikoyah dibaca mabni kasrah. Kemudian ya adalah ya mutakalim wahdah. Ya-nya adalah ya mutakalim wahdah. Dhamir mutasil dibaca mabni sukun, menempati tempatnya nasab sebagai maf'ul bih. Demikian juga yuti uni bakrun. Yuti patuh taat ni padaku bakrun sopo bakar. Sama ya. Ni di situ adalah nun lil wikoyah dibaca mabni kasrah. Ya-nya adalah ya mutakalim wahdah dhamir mutasil dibaca mabni sukun menempati tempatnya nasab sebagai maf'ul bih. Demikian juga wa atikni ya bakrun. Atikni ya bakru. Kalau ini betul tanpa tanwin ya. Yang dua tadi, contoh dua tadi, Muhammadun sama Bakrun itu harus ada tanwin. Kalau yang terakhir ini nggak pakai tanwin, ya, karena ini adalah apa namanya munada. Adik nih patuhlah nih padaku ya Bakru, wahai Bakar. Jadi Bakar. Bakar ini tidak ditanwin karena munada mufrad alam. Munada mufrad alam. Munada itu orang yang diseru. Ya mufrad tunggal, alam nama. Munada mufrad alam dibaca mabni dhammah. Tidak boleh ditanwin juga. Yaitu atik nini non lil wikoyah dibaca mabni kasrah ya mutakalim wahdah
Domir mutasil dibaca mabni sukun menempati tempatnya nasab sebagai maf'ul bih. Itu yang pertama. Domir yang pertama adalah domir ya, domir mutasil ya. Kemudian yang kedua, wasani, adapun yang kedua, na itu domir na. Bahwa adapun dia domir na, lil mutakalimi untuk pembicara, al muadzimi yang mengagungkan sapa pembicara nafsahu pada dirinya, au ma'ahu atau mutakalim ya, ma'ahu bersamanya mutakalim ya. Ghairuhu sapa orang selain mutakalim. Jadi mutakalim tapi tidak sendirian. Mutakalim tapi ada temannya. Saya ulangi, bahasanya adapun yang kedua, na itu dhamir na, bahwa adapun dhamir na lil mutakalimi itu untuk pembicara, al muadzimi yang mengagungkan sapa mutakalim nafsahu pada dirinya, au ma'ahu atau itu bersamanya mutakalim, ghairuhu ada orang lain. Nahwu contoh atau ana abna una atau ana patuh na pada kita, abna una sopo anak-anak kita. Nah yang pertama itu adalah dhamir mutasil dibaca mabni sukun menempati tempatnya nasab sebagai maf'ul bih, sedangkan na yang kedua adalah dhamir mutasil. Dhamir mutasil dibaca mabni sukun menempati tempatnya jer ini sebagai mudhofun ilaih. Jadi hanya beda jabatan, kedudukan. Wasalisu adapun yang ketiga, al-kafu itu kaf, al-maftuhatu yang berharokat fathah. Wahia adapun dia kaf yang berharokat fathah, lil mukhatabi untuk lawan bicara laki-laki, al mufradi yang tunggal, al mudakari yang laki-laki. Tadi sudah kita sebut ya. Nahwu contoh atau aka ibnuka atau apa toh kepadamu ibnuka sopo anakmu. Ka yang pertama adalah dhamir mutasil dibaca mabni fathah menempati tempatnya nasab sebagai maf'ul bih. Sedangkan ka yang kedua, sedangkan dhamir ka yang kedua adalah dhamir mutasil dibaca mabni fathah menempati tempatnya jer sebagai mudhofun ilaih. Warabi'u adapun yang keempat al-kafu itu kaf al-maksuratu yang berharokat kasroh. Wahya adapun dia kaf berharokat kasroh lil mukhatabati itu untuk lawan bicara perempuan, al-mufradati yang tunggal, al-muannasati yang perempuan. Nahwu contoh atau patoh ki padamu perempuan, ibnuki sopo anak laki-lakimu. Dhamir ki yang pertama itu adalah dhamir mutasil dibaca mabni kasroh menempati tempatnya nasab sebagai maf'ul bih.
Sedangkan ki yang kedua adalah dhamir mutasil dibaca mabni kasroh menempati tempatnya jer ya, sebagai mudhofun ilaih. Yang kelima, wal khamisu adapun yang kelima al kafu itu kaf al mutasilu yang bersambung biha dengannya kaf opo al mimu huruf mim wal alifu dan alif. Wahya adapun dia kaf al mutasilu biha al mimu wal alif lil musanna itu untuk ganda al mukhatabi yang menjadi lawan bicara mutlakon secara mutlak. Jadi ini ganda untuk laki-laki maupun perempuan itu dikatakan mutlak. Nahwu contoh atau aguma atau apa tuh sapa dia atau apa tuh sapa dia kuma pada kamu berdua baik laki-laki maupun perempuan sama. Kuma kaf ini dirinci ya. Ada 3 huruf kaf itu dhamir mutasil dibaca mabni dhammah menempati tempatnya nasab sebagai maf'ul bih. Sedangkan memnya itu adalah huruf imat, huruf penopang. Sedangkan alifnya adalah alamat atau tanda tasniyah. Alamatu tasniyah. Alifnya adalah tanda tasniyah. Memnya huruf imat. Domirnya adalah kaf. Wasadisu adapun yang keenam al kafu itu kaf al mutasilu yang bersambung biha dengannya kaf al mimu apa mim wahdaha mim sendirian hanya bersambung dengan mim wahdaha. Wahdaha dibaca wahdaha karena ini hal ya. Hale ya mim sendiri. Wahya adapun dia kaf al mutasilu biha al mimu wahdaha li jama'ati dzukuri itu untuk banyak laki-laki al mukhatabina yang menjadi lawan bicara. Nahwu contoh atau akum atau apa tuh kum atau apa tuh sapa dia laki-laki kum pada kalian. Al kafu ya, kaf di situ adalah dhamir mutasil dibaca mabni dhammah menempati tempatnya nasab sebagai maf'ul bih sedangkan mim alamatul jam'i. Mimnya ini adalah tanda jamak. Mimnya menunjukkan jamak. Wasadisu adapun yang ketujuh sudah tadi ya. Wasabiu adapun yang ketujuh al kafu itu kaf al mutasilu yang bersambung dia dengannya kaf an-nunu apa nun al musaddadatu yang bertasdid. Wahya adapun dia kaf yang bersambung dengan nun musaddadah li jama'atil inasi itu untuk banyak perempuan, banyak wanita. Al mukhatabati yang menjadi lawan bicara. Nahwu contoh atau akunna atau patuh sapa dia laki-laki kunna pada kalian perempuan.
Kunna kaf. Maf'ul bih kaf ini adalah dhamir mutasil dibaca mabni dhammah menempati tempatnya nasab sebagai maf'ul bih. Sedangkan non musaddadah itu adalah non niswah. Namanya adalah non niswah. Niswah artinya jama'atul inas. Namanya non niswah. Oke, sebelum kita lanjut, barangkali sudah ada pertanyaan, silakan. Belum ada, kita lanjutkan. Wasaminu adapun yang ke-8 al-ha'u itu hak al-madmumatu yang diberi harokat dummah. Wahya adapun dia hak yang berharokat dummah lil ghaibi itu untuk orang ketiga, al-mufradi yang mufrad, al-mudzakkari yang laki-laki. Nahwu contoh atau ahu atau mentaati sapa dia laki-laki hu padanya. Ya, al-ha'u di situ adalah dhamir mutasil dibaca mabni dhammah menempati tempatnya nasab sebagai maf'ul bih. Watasi'u adapun yang ke-9 al-ha'u itu hak al-mutasilu yang bersambung biha dengannya hak al-alifu opo alif. Bahaya adapun dia hak yang bersambung dengan alif lil ghaibati itu untuk orang ketiga perempuan. Al-mufradati yang mufrad tunggal, al-muannasati yang perempuan. Nahwu contoh atau aha atau a mentaati sapa dia laki-laki ha padanya perempuan. Ha di situ adalah dhamir mutasil dibaca mabni sukun menempati tempatnya nasab sebagai maf'ul bih. Al-ashiru adapun yang ke-10 al-ha'u itu hak al-mutasilu yang bersambung biha dengannya hak al-mimu apa mim wal alifu dan alif. Wahya adapun dia hak yang bersambung dengan mim dan alif lil musanna itu untuk dua orang ganda al ghaibi yang gaib ya orang ketiga mutlakon secara mutlak baik laki-laki maupun perempuan. Nahwu contoh atau mentaati sapa dia huma pada keduanya. Huma al-ha'u dhamir mutasil dibaca mabni dhammah menempati tempatnya nasab sebagai maf'ul bih. Mem huruf imat, huruf penopang, alif sebagai alamatul tasniyah, tanda tasniyah, tanda dhamirnya adalah ganda. Wal hati asyara adapun yang ke-11 al-ha'u itu ha al-mutasilu yang bersambung biha dengannya ha al-mimu apa min wahdaha khali satu-satunya. Yang ke-11 adalah hak yang bersambung dengan mim. Wahya adapun dia hak yang bersambung dengan mim li jama'ati dzukuri untuk banyak laki-laki al ghaibina yang gaib
atau yang menjadi orang ketiga. Nahu contoh atau mentaati sapa dia hum pada mereka. Hum alha'u dhamir mutasil dibaca mabni dhammah menempati tempatnya nasab sebagai maf'ul bih. Mem alamatul jam'i, mem tanda jamak. Memnya di situ adalah tanda jamak. Dan yang terakhir wasani asaro, adapun yang ke-12 ha'u itu ha al-muntasilu yang bersambung biha dengannya ha an-nunu apa non al-musaddadatu yang bertanda tasdid. Wahya adapun dia non yang bersambung, wahya adapun dia ha yang bersambung dengan non musaddadah li jamaatil inasi itu untuk banyak wanita al-ghaibati yang gaib yang menjadi orang ketiga. Nahwu contoh atau hunna atau mentaati sapa dia laki-laki hunna pada mereka perempuan. Hunna al-ha'u dhamir mutasil dibaca mabni dhammah menempati tempatnya nasab sebagai maf'ul bih. Non musaddadah adalah non niswah. Non musaddadah adalah non niswah. Oke, demikian para santri sekalian. Pembahasan tentang dhamir muttasil. Dhamir muttasil dan penjelasan-penjelasannya. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Maafi Pak Yai. Oke. Pak Erwin, monggo. Ada apa Pak Erwin? Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau nanya apakah istilah di sini nun wikoyah di sini ada hubungannya dengan nun wikoyah pada pelajaran tajwid atau beda lagi, Pak? Iya, iya. Iya. Tadi pada nomor 1 ya mutakalim wahdah itu dalam penggunaannya selalu menggunakan non wikoyah, yaitu non untuk menjaga ya mutakalim wahdah untuk membedakan dengan ya yang lain. Apakah ada hubungannya dengan non wikoyah dalam ilmu tajwid atau tahsin bacaan Al-Quran itu? Ya, fungsinya sama, cuma secara wujudnya itu beda ya. Biasanya kalau di non wikoyah itu kan untuk menjaga tanwin ya, biasanya untuk menjaga tanwin biar nggak hilang. Misalnya qul huwallahu ahadun. Nil. Nah, kemudian disambung Allahus somadu. Nah itu kalau disambung biar tidak hilang, maka dibutuhkan non wikoyah ya. Qul huwallahu ahadunillahus somadu. Fungsinya sama, tapi kalau di dalam tajwid itu hanya non tambahan kecil gitu ya. Berupa non tambahan tidak ada pada teks, ya, tidak ada pada teks aslinya. Nah, itu hanya huruf tambahan untuk kehati-hatian bagi pembaca agar tidak menghilangkan tanwin di dalam di dalam satu kalimat.
Ya, karena dalam baca Al-Quran tidak boleh menghilangkan sekalipun satu tanwin, ya, nggak boleh. Sementara non wikoyah di dalam nahwu itu apa ya? Itu memang ada. Secara nyata itu ada. Jadi wujudnya ada. Wujudnya ada, tampak gitu ya. Jadi yang tampak. Kalau yang di dalam tajwid itu istilahnya muqaddar. Itu hanya diperkirakan di situ ada non penjaga. Kalau di sini memang nonnya tampak, dohir, dohiroh. Ya, bedanya hanya dohiroh sama muqaddaroh saja. Kalau dalam nahwu itu dohiroh tampak nyata seperti nomor 1 tadi. Kalau di dalam tajwid itu dohiroh. Di dalam tulisannya Al-Quran tidak ada, tapi harus dibaca begitu. Itu namanya non wikoyah dalam nahwu sama non wikoyah di dalam ilmu tajwid. Begitu Pak Erwin. Ya baik Pak Ustadz, syukron Pak Ustadz. Terima kasih penjelasannya. Masih ada? Kalau sudah tidak ada kita lanjutkan. Kita lanjut ya. Walil munfasili, dan itu bagi maf'ul bih dhamir munfasil isna asaro adalah 12 apane lafdzon, lafadznya, aidon halid juga. Lafdzon di sini sebagai tamyiz nanti ya. Nanti akan kita bahas tentang tamyiz. Salah satunya adalah ini jatuh setelah bilangan-bilangan biasanya. Isna asaro. Wahia adapun dia dhamir munfasil, iya itu kalimat iya. Murdafatan yang diikuti bil ya'i. Murdafatan itu ya, diikuti. Makna aslinya itu diboncengi ya. Diboncengi. Bahasa Indonesianya apa? Boncengi. Bahya adapun dia maf'ul bi dhamir munfasil itu iya, kalimat iya, murdafatan yang diboncengi bil ya'i dengan ya, lil mutakalimi untuk mutakalim, wahdahu hale satu-satunya. Jadi menurut pakar nahwu yang menjadi maf'ul bih itu adalah kalimat iya. Sehingga hanya satu. Kalau dikatakan 12 itu pemboncengnya ada 12. Auna atau diboncengi oleh na lil mu'adzimi bagi mutakalim yang mengagungkan nafsahu pada dirinya. Au ma'ahu ghairuhu, atau ya apa namanya, atau mutakalim bersama yang lain. Au bil kafi, atau dengan kaf maftuhati yang maftuhatin, bil kafi maftuhatin, atau dengan kaf yang di harokati fathah lil mukhatabi, untuk mukhatab lawan bicara,
al-mufradi yang tunggal, al-mudzakkari yang untuk laki-laki. Au bil kafi, atau dengan kaf maksurati yang berharokat kasrah lil mukhatabati untuk lawan bicara perempuan, al mufradati yang tunggal, al muannasati yang perempuan. Wah, ini yang repot. Wala tahfa, dan tidak samar sapa Anda. Wala tahfa, dan tidaklah samar alaika atas Anda apa ma'rifatul baki, untuk mengetahui sisanya. Ini repot. Di sini tidak disebutkan. Ya, tinggal kita menggabungkan ya. Iya ya. Kemudian iyana. Karena di sini tidak disebutkan semua. Ya. Contohnya yang mudah adalah doroba iyaya gitu ya. Doroba zaitun iyaya gitu ya. Doroba zaitun iyaya. Maf'ul bi misalnya adalah iyaya. Ya. Ini ada apa namanya? Ada penjelasan tentang perbedaan pendapat di antara para ahli nahwu. Tapi di sini yang dikuatkan adalah bahwa maf'ul bihi-nya adalah iya, gitu ya. Tapi biasanya untuk mempermudah anak-anak ya, kita jadikan satu. Oke, kita ikuti ini aja. Iya ya, maf'ul bi, iya maf'ul bi, dhamir munfasil, dibaca mabni namanya. Ini enggak ada di sini ya. Ini kita bahas satu persatu apa enggak ini? Kita bahas satu persatu apa? Bahas Pak Yai. Dibahas lebih baik Pak Yai. Kalau penulis menyatakan wala tahfa alaika ma'rifatul baki. Ya udah dipikir sendiri. 12. Kasih contoh aja mungkin Pak Yai. Ya, kita kasih contoh ya. Contohnya di sini adalah iya ya. Iya ya, misalnya kita kasih kalimat doroba zaitun iya ya. Doroba telah memukul zaitun sapa zait. Ini contohnya enggak ada di sini ya. Iya ya padaku. Iya maf'ul bih dhamir munfasil, dibaca mabni sukun, menempati tempatnya nasab sebagai maf'ul bih. Kemudian ya. Nah, ya di situ justru apa namanya, alamat mutakalim. Alamatul mutakalim. Karena dianggap yaknya itu adalah lawahikun, pengikut. Lawahikun, pembonceng tadi ya. Kemudian doroba zaitun iyana misalnya. Doroba zaitun iyana. Doroba telah memukul zaitun sapa zait iyana pada kami. Iya maf'ul bih. Iya maf'ul bih dhamir munfasil, dibaca mabni sukun, menempati tempatnya nasab. Sedangkan na adalah alamatu, tanda ini, tanda mutakalim ma'al ghair. Na adalah tanda mutakalim ma'al ghair. Menurut ini loh ya. Kemudian iyaka. Iyaka misalnya. Doroba zaitun iyaka. Doroba telah memukul zaitun sama dengan iyaid. Iyaka padamu. Nah di situ iyaka iya maf'ul bih dhamir munfasil,
dibaca mabni sukun menempati tempatnya nasab. Kaf, nah, kaf al maftuhah alamatul mukhatab. Kaf alamatul mukhatab. Tanda bahwa domirnya adalah untuk mukhatab mudzakkar mufrad. Kemudian iyakuma juga sama. Dorobut lamukul zaitun zaid iyakuma pada kamu berdua. Iyakuma iya maf'ul fi dhamir munfasil dibaca mabni sukun menempati tempatnya nasab. Sementara kuma kafnya adalah itu tadi mukhatab. Mukhatab mimnya lil imat, alifnya alamat tasniyah. Doroba telah mukul zaitun sapa zaid iyakum pada kalian. Iyakum ya maf'ul fi dhamir munfasil menempati tempatnya nasab. Tadi di pembahasan Maf'ul fi menempati tempatnya nasab. Iya kan masuk ada yang lewat menempati dulu setelah dibersihkan kaf ya. Alamatul mukhatab ya. Tanda mukhatab ya, memnya tanda jamak itu. Kemudian untuk ya begitu ya. Apa perlu dicontohin komplit 12? Nggak perlu Pak Yai. Ya, nggak perlu ya. Kita lanjutkan ya. Pada dasarnya iya atau iyakum itu bisa di awal atau bisa di akhir kan ya Pak Yai ya? Ya, untuk dhamir munfasil ya itu selain bisa ditaruh di awal atau di akhir, dia bisa ditaruh setelah illah, gitu ya. Sekali lagi untuk dhamir munfasil itu dia fleksibel di dalam apa namanya, di dalam membuat kalimatnya ya, di dalam mengungkapkan kalimatnya, dalam membuat takbir itu bisa ditaruh di awal ya, bisa ditaruh di awal kalimat atau bisa ditaruh di akhir kalimat, bisa juga dia bisa jatuh setelah illah. Kadang-kadang kan untuk penguatan kan pengungkapannya menggunakan illah. Misalnya ma dorobtu illa, misalnya illa iyahu. Ma dorobtu illa iyahu. Saya nggak mukul siapa-siapa kok, saya hanya mukul dia. Misalnya dituduh mukul semua orang kan kalimatnya begitu ya. Ma dorobtu illa iyahu. Ya, contohnya adalah ini paragraf terakhir ini ya. Paragraf terakhir, wasohihu adapun yang benar, anad domir sesungguhnya yang disebut dengan domir munfasil tadi, dia domir munfasil, iya itu adalah kalimat iya. Wa annama adapun sesungguhnya huruf-huruf ba'dahu yang sesudahnya iya, lawahikun itu adalah pengikut pembonceng. Tadulu yang menunjukkan opoma alat takalumi atas domir mutakalim awil khitobi atau domir muhatab awil goibati atau domir goibah.
Takulu maka mengatakan sapa Anda iya ya atau at-talamid. Iya ya atau at-talamidu. Iya ya hanya padaku. Nah ini guru senior nih yang ngomong. Iya ya hanya padaku atau taat atalamidu sopo para santri. Jadi para santri ya, hanya boleh mentaatiku, tidak boleh mentaati yang lain. Maksudnya. Atau dengan ungkapan lain, ma atau tidaklah mentaati atalamidu sopo murid-murid illa kecuali iya ya padaku. Sama ya ini ya, dibalik dengan pakai illa itu maknanya sama, maknanya khasr. Ya. Tidak boleh mentaati atalamidu sapa murid-murid illa iya kecuali hanya padaku. Ini hanya ya. Khasr. Wa minhu dan itu diantara penggunaan dhamir munfasil qauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ini khasr juga ya. Iyyaka hanya padaku ya. Iyyaka hanya kepadaku na'budu beribadah sapa. Iyyaka hanya padamu. Mohon maaf. Iyyaka hanya padamu. Maksudnya adalah Allah. Na'budu beribadah sapa kami. Wa iyyaka dan hanya kepada engkaulah nasta'inu memohon pertolongan sapa kami. Ini iyyaka dhamir munfasil tadi dibaca mabni sukun menempati tempatnya nasab. Kafnya adalah alamatu al-mukhatab. Tanda untuk mukhatab mufrad itu pakai kaf. Wa qauluhu subhanahu dan juga firman Allah Subhanahu wa taala ini yang menggunakan illah, khasr tapi menggunakan illah. Kalau tadi khasr dengan menaruh dhamir munfasil di depan, faedahnya sama, khasr. Amara memerintahkan sapa Allah ta'budu agar tidak beribadah sapa kalian illa kecuali iyahu hanya kepadanya. Amara telah memerintahkan sapa Allah ta'budu agar tidak beribadah sapa kalian illa kecuali iyahu hanya kepadanya. Ini juga sama. Iyahu maf'ul bi dhamir munfasil dibaca mabni sukun menempati tempatnya nasab. Ya, sebagai maf'ul bi. Kemudian al-ha'u itu menunjukkan ghaib ya, untuk mufrad mudzakkar ghaib. Demikian para mahasiswa sekalian, kalau ada pertanyaan saya persilakan tentang penggunaan maf'ul bih dhamir munfasil. Kalau tidak ada saya kembalikan kepada Ustadz Dul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nafa'ana bikum wa bilumikum Pak Yai Suparman. Semoga Allah memudahkan kami untuk menuntut ilmu dari Pak Yai. Semoga ilmu yang telah disampaikan pada pagi hari ini dan sebelum-sebelumnya bermanfaat bagi kami. Amin ya rabbal alamin. Baik, para mahasiswa sekalian, telah selesai di dalam pembahasan al-maf'ul bih wa anwa'uhu atau penaksamuhu. Insyaallah di minggu depan akan kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Untuk menutup kajian pada pagi hari ini, mari kita aminkan
sama-sama doa yang akan dipimpin oleh Pak Yai Suparman. Kami mohonkan kepada Pak Yai untuk dapat memimpin doa. Baiklah para mahasiswa sekalian, untuk mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diajari ilmu-ilmunya yang bermanfaat untuk kita, baik manfaat untuk dunia maupun untuk akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala habibina wa nabiyyina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shigharan. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Amin. Rabbana ighfir lana dzunubana ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ya Allah. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Allahumma alimna fiddin wa faqihna wa alimna ta'wil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr ya arhamar rahimin ya azizu ya ghaffar bi rahmatika nastaghis. Rabbana la ta' lana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan fiha la qarida illa qadaitaha wa yasarta ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin amin amin. Mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu was-solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Baik sekalian, alhamdulillah telah selesai pengajian pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Nafallahu bikum bilumikum Pak Yai Suparman. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.